Ya, selamat datang, selamat bergabung ya dalam perkuliahan matematika diskrit itu tentang fungsi pembangkit ya. Ya, generating function atau fungsi pembangkit ya. Oke, fungsi pembangkit ini bermula dari sequence of numbers gitu ya, barisan bilangan ya. Ini barisan bilangan itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini ya. A0, A1, A2, dan seterusnya, AK, dan seterusnya. Ya. Nah, fungsi pembangkit itu cara yang berbeda untuk merepresentasikan barisan bilangan ya. Nah, bagaimana representasinya? Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Jadi GX atau PX ya atau KX ya. Jadi G ini dummy ya, bisa diganti apapun. GX sama dengan A0 ditambah A1X ya ditambah bla 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 ditambah AK XK ditambah bla 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 dan seterusnya, atau dituliskan dalam notasi sigma ya, sigma AN X pangkat N ya, N-nya dari 0 sampai tak hingga. Nah, ketika bicara sequence of numbers ya, kadang-kadang atau pada umumnya ya, yang ditanyakan itu adalah eh, sub apa UN ya, suku ke N, suku ke N itu apa gitu ya, atau formulanya apa UN itu. Kemudian jumlah N suku pertama. Itu kan biasanya seperti itu ya, soal-soal yang berkaitan dengan sequence of numbers. Tapi dalam generating function, kita tidak membicarakan tentang suku ke N ya. Nah, kita membicarakan tentang ininya ya, efisiennya ya. Jadi A0, A1, A. Jadi yang kita lihat adalah ini ya nih, ya, koefisiennya ya, AN. Nanti dikaitkan dengan kasus atau permasalahan kombinatorika. Nah, sebelum kita membahas lanjut ya mengenai fungsi pembangkit ya, ini ada kaitannya juga dengan deret. Dalam kalkulus kan ada berbagai macam deret ya. Ada deret kuasa, ada deret Taylor, ada deret Maclaurin. Yang kita gunakan sebagai dasar dalam fungsi pembangkitnya adalah dua ya, ada deret kuasa ya. Ini sama seperti yang saya tampilkan di awal ini. Jadi sigma AN X pangkat N, N-nya dari 0 sampai dengan tak hingga, bentuknya A0 dan seterusnya. Kemudian deret Taylor, di kalkulus sudah ya, sudah melihat deret ini ya. Kalau belum melihat, berarti ada yang terlewat. Ya. Jadi di kalkulus ini dibahas tentang deret Taylor. Ya. Jadi sigma Fn, nah, Fn 0, 1 per N faktorial X pangkat N. Nah, ini deret Taylor ya. Jadi fungsi apapun sebenarnya bisa direpresentasikan dalam bentuk deret Taylor ya. Fungsi sin, fungsi cos, dan lain sebagainya. Nah, dari dua deret ini, deret kuasa dan deret Taylor, kita mendapatkan formula baru ya melalui modifikasi aljabar di E pangkat X sama dengan sigma 1 per N faktorial ya, kalikan X pangkat N, N-nya dari 0 sampai dengan tak hingga ya. Ini bentuk dari E pangkat X. Kalau kita buat dalam bentuk deret ya, 1 plus X pangkat 2 ya, dibagi 2 faktorial dan seterusnya. Ini untuk E pangkat X. Kemudian yang kedua ini untuk semua bilangan real X dengan absolute value ya, nilai mutlak dari X itu kurang dari 1.
Nah, berlaku seperti ini, 1/1 min X, ini sama dengan sigma X pangkat N-nya dari 0 sampai dengan tak hingga. 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, kalau ini rasionalisasinya eh, sangat mudah ya. Jadi ini adalah deret geometri eh, ya, dengan rasionya kalau kita lihat ya, ini mudah dicek ya, rasionya berapa ini. Ke jadi U N+1 UN kan ya. Jadi rasionya di sini adalah X ya. Nah, jumlah deret ya, geometri tak hingga ya, itu kan biasanya dituliskan seperti S tak hingga ya. U1 atau A ya, 1 min rasionya ya. Nah, di sini U1 ya, pertama, ya, kemudian ini 1 kurangi rasionya adalah X gitu ya. Jadi sebetulnya yang kedua ini familiar sekali ya, karena menggunakan dasar formula geometri hingga ya, SN ya. Jumlah N suku, jumlah suku, jumlah apa, deret ya, deret geometri tangga. Kemudian ada lagi untuk semua bilangan real X dengan absolute value dari X, nilai mutlak dari X itu kurang dari 1, berlaku 1/1 min X dikuadratkan. Ini deretnya adalah 1 plus 2X plus 3X kuadrat plus 4X pangkat 3, dan seterusnya dalam notasi sigma, sigma NX pangkat N-1, N-nya dari 0 sampai dengan tak hingga. Nah, selain tiga ini banyak ya. Nanti Bapak berikan ada daftar fungsi fungsi yang merupakan modifikasi dari deret kuasa dan juga deret Taylor ya. Kemudian ini perumuman perumuman teorema binomial. Kalau binomial kan seperti ini ya. A plus B pangkat N. NK ya. A pangkat N min K kalikan B pangkat K. N-nya itu dari 0 sampai dengan hingga. Nah, biasa seperti ini ya. Kemudian bagaimana kalau ininya ya, indeksnya itu ya dia ini. Nah, di sini X-nya itu dia bentuknya eh, di antara ya, di antara -1 sampai dengan 1 ya. Ini harga mutlak dari X-nya kurang dari 1. Maka berlaku eh, seperti ini ya. Jadi 1 plus X U pangkat U itu ya bisa dibentuk dalam notasi sigma ya, sigma eh, ini kombinasi ya, kombinasi. Jadi kalau yang ini N K itu sama dengan N faktorial ya, dibagi N dikurangi K faktorial dikalikan K faktorial. Buka juga sama ya, tinggal di apa, tinggal digantikan ya. Jadi kalau misalkan di sini kita uraikan ya, untuk K-nya
0, jadi U0 X pangkat 0 ya, ditambah U1 X pangkat 1, kemudian U2 X pangkat 2, dan seterusnya ya. Nah, di sini U0, ya, U0 berapa kalau U0 itu? U1 itu UX ya, ditambah di sini U2 itu berarti U dikalikan X min 1, X U min 1 dibagi 2 faktorial ya. Kemudian kalau kita lanjutkan yang X pangkat 3 ya, berarti U dikalikan U dikurangi 1 dikalikan U kurangi 2 dibagi 3 faktorial dan seterusnya ya. Nah, ini nanti kesimpulannya seperti ini. Jadi kurang ini ya, kurang X-nya sini. Ini X pangkat 2, ini X pangkat 3. Nah, nanti secara umum untuk UK ini ya, jadi untuk K-nya sama dengan 0 itu nilainya 1, tapi untuk K-nya lebih dari 0 ini nanti seperti ini ya. U dikalikan U dikurangi 1 dikalikan U dikurangi 2 dan seterusnya, kalikan U dikurangi K plus 1 per K faktorial ya. Ini kalau dilanjutkan bentuknya nanti seperti ini. Nah, ini untuk perumuman ya, bukan perumusan ya, perumuman teorema binomial. Oke, nah sekarang kita mulai fokus pada fungsi pembangkit ya. Jadi ada dua macam ya, fungsi pembangkit. Ada fungsi pembangkit biasa, kemudian ada fungsi pembangkit eksponensial ya. Oke, lagi ada dua macam fungsi pembangkit, ada fungsi pembangkit biasa atau bisa disingkat FPB, tapi nanti khawatirnya tertukar dengan konsep yang lain. Tapi dalam konteks ini FPB adalah fungsi pembangkit biasa ya. Apa itu fungsi pembangkit biasa? Px sama dengan sigma AN X pangkat N, N-nya dari 0 sampai dengan hingga ya, ini sesuai dengan definisi fungsi pembangkit ya di awal. A0 ditambah A1X ditambah A2 X pangkat 2 ditambah A3 X pangkat 3 dan seterusnya. Ini ya untuk fungsi pembangkit biasa. Bagaimana dengan fungsi pembangkit eksponensial? Nah, ini Px sama dengan sigma AN X pangkat N dibagi N faktorial. Jadi pembedanya adalah dengan fungsi-fungsi pembangkit biasa, di sini dibagi dengan N faktorial. N-nya mulai dari 0 sampai dengan hingga. Dituliskan dalam bentuk deretnya, jadi A0 ya, ditambah A1X ditambah A2 X kuadrat per 2 faktorial ditambah A3 X pangkat 3 dibagi 3 faktorial dan seterusnya. Sekali lagi ya, fokus kita itu bukan untuk mencari jumlah N suku pertama atau menentukan suku ke N, bukan, tapi kita akan melihat koefisien ya, koefisiennya gitu. Karena ini koefisien dia merepresentasikan sebuah barisan ya. Nah, misalkan gini, ini ada fungsi E pangkat X. X kemudian direpresentasikan dalam bentuk deret, itu 1 plus X plus 1 per 2 faktorial X pangkat 2 ditambah 1 per 3 faktorial X pangkat 3 plus
bla bla bla. Barisannya seperti apa ini? Nah, di sini Widi ya, Widianto. Ada Widianto. Ya, Pak. Ini bagaimana barisannya ini untuk E pangkat X ini? Eh, yang tadi A0 ya, Pak, yang kayak gitu ya, Pak. Mm, 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 Berarti satu itu A0. mm, mm, Terus yang ini kan X-nya kan satu, berarti A1-nya satu. mm, Satu, mm, berarti satu per 2 faktorial itu A3, mm, mm. dan seterusnya. Satu per 3 faktorial itu A4. Oke, terima kasih Widya. Widianto tadi melihatnya dari kacamata ya fungsi pembangkit biasa ya. Jadi fungsi pembangkit biasanya ya, tadi ya menurut Widi satu kemudian satu kemudian satu per 2 faktorial kemudian satu per 3 faktorial ya dan seterusnya. Tetapi kalau kita lihat dalam atau menggunakan kacamata fungsi pembangkit eksponensial, bagaimana? Coba kita lihat di sini fungsi pembangkit eksponensial bentuknya ini kan. Px sama dengan ya A0 ditambah A1X ditambah A2 X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah A3. Saya hapus ininya ya. Nah, A0, A1, X, A0 tambah A1X ditambah A2 X kuadrat per 2 faktorial ditambah A3 X pangkat 3 per 3 faktorial. Nah, ini fungsi pembangkit eksponensial. Kalau kita lihat di sini, kita identifikasi ya koefisiennya. Jadi di sini apa nih? Satu, satu, kemudian, nah di sini X kuadrat per 2 faktorial. Di sini sudah ada X kuadrat per 2 faktorial. Ini satu. Jadi fungsi e pangkat X jika menggunakan kacamata fungsi pembangkit DB itu barisannya adalah satu 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 per 2 faktorial, satu per 3 faktorial dan seterusnya. Tapi kalau menggunakan kacamata pembangkit eksponensial itu satu 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 satu. Jadi tergantung kita melihatnya dari mana gitu ya. Jadi cara kita memandang itu tentu memberikan arah kesimpulan yang kita berikan. Jadi memang hati-hati ya menggunakan kacamata kacamata karena itu akan mengarahkan kita pada kesimpulan. Coba ya, ini ada beberapa contoh, ini 3 contoh, kita lihat satu-satu mungkin ya. Nah ini fungsi pembangkit biasa dari 0,01 per 2 faktorial, 1/3 faktorial, 1/4 faktorial. Ini, oh ini dia sebagai A0, ini dia sebagai koefisien dari X atau A1, ini koefisien dari X pangkat 2, A2. Ini A3, ini 4 ya. Jadi kita gunakan fungsi pembangkit biasa ya. Gimana nih? Kalau kita tulis Px itu kan A0 ditambah A1X A2X kuadrat tambah A3X pangkat 3 tambah A4
X pangkat 4, dan seterusnya. Nah, di sini ini A0-nya 0, kemudian A1-nya juga 0. Nah, di sini 1/2 faktorial X pangkat 2 ditambah 1/3 faktorial X pangkat 3. A4-nya di sini adalah 1/4 faktorial ya. Jadi 1/4 faktorial X pangkat 4 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat ini bentuknya mirip yang mana? Bentuknya mirip yang ini nih ya. Ya, gitu ya. Tapi di sini depannya 0 ya, tinggal kita kurangi nanti. Jadi bentuknya kan mirip dengan ini ya, pangkat X ya. Jadi kita tuliskan dulu 1 plus X ditambah 1/2 faktorial X pangkat 2 ditambah 1/3 faktorial X pangkat 3 ditambah 1/4 faktorial X pangkat 4 dan seterusnya. Nah, nanti dikurangi ini ya, dia supaya menjadi 0 ya, jadi kurangi 1 dikurangi X. Nah, barisan yang ini, bukan barisannya, deret yang ini, deret yang ini adalah E pangkat X. E pangkat X nanti dikurangi 1 dikurangi X. Jadi FPB, fungsi pembangkit biasa dari 0, 0, 1/2 faktorial, 1/3 faktorial, 1/4 faktorial, bla bla bla, adalah E pangkat X dikurangi 1 dikurangi X. Jelas ya? Jelas, Pak. Kita coba lanjut lagi ya. Nah, ini fungsi pembangkit biasa dari 0, 2, 4, 6, 2N. Ada yang mau mencoba? Jika ada yang mencoba, silakan. Bisa gunakan ini Annotate, bisa ya sini. Dan Annotate. Oke, gimana ini? 0 ya sebagai koefisien dari X pangkat 0 ya. Ya 0. Karena ini fungsi pembangkit biasa. Jadi Px itu A0 tambah A1X ditambah A2X pangkat 2, seterusnya gitu ya. Sesuaikan. Ini A0-nya 0 ya, ditambah 2X ditambah 4x2, 4x 4X kuadrat ya. ya, Kuadrat tambah 6 X pangkat X 3. pangkat 3 dan seterusnya. Sini apa? 2N Pangkat X pangkat N. 2N X pangkat berapa sih? N, Pak. N atau 2N? N ya. Dan seterusnya. Nah, oke. Terus gimana? Nah, ini kan bisa kita sederhanakan sebenarnya. Jadi
eh, 0 bisa kita abaikan ya. Jadi kita take out ya, keluarkan 2x. Di sini jadi 1 plus 2x 2x ditambah x kuadrat 3x kuadrat ditambah bla bla bla. Ini n pangkat N min 1. x pangkat n. x pangkat n min 1 ya. Nah, ini sama dengan 2x. Nah, yang ini dia bentuknya seperti apa ini? 1 plus 2x plus 3x kuadrat. Ini di awal sudah di... Nah, yang ini nih. Yang 21 sama ya. 213 ini. Nah, ini nih ya. 213 yang bawah ya. 2x. Nah, ini bentuknya adalah ya 1 per 1 min x kuadrat. Atau 2x 1 min x kuadrat. Nah, ini kesimpulannya fungsi pembangkit biasa dari 0, 2, 4, 6, 2n adalah x sama dengan 2x 1 min x. Bagaimana? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, lanjut. Ini ada contoh lagi. Nah, sekarang FPN. Dan jika AN sama dengan N. Untuk N lebih dari sama dengan 0, tentukan FPE, ya, fungsi pembangkit eksponensial barisan AN. AN sama dengan N, ya. Jadi, A0 itu 0, A1 itu 1, A2 itu 2. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. FPE itu bagaimana ya? FPE PX sama dengan sigma AN ya, AN X pangkat N per N faktorial ya. N-nya dari 0 sampai dengan hingga. Nah, ini untuk fungsi pembangkit eksponensial. AN-nya di sini adalah N, jadi kita gantikan ya. AN-nya dengan N, jadi N dikalikan X pangkat N bagi N faktorial, N-nya dari 0 sampai dengan hingga. Oke, tadi sudah disinggung ya oleh Bapak, jadi fokus kita itu adalah mencari koefisien ya. Koefisien dari X pangkat N per N faktorial ya. Cari koefisien dari X pangkat N per N faktorial. Tapi di sini koefisiennya adalah N. Ya. N ini masih dalam pengaruh N. Ya. Sehingga N yang di sini itu dia harus dieliminir. Ya. Dieliminir N ini. Oke. Nah, bagaimana mengeliminir N ini supaya hilang? Caranya ya kita
punya ini nih, n faktorial. N faktorial ini bisa kita modifikasi. Ini X pangkat N dikalikan N min 1 faktorial. Jadi bisa hilang ya. N-nya bisa kita eliminir ya. Kemudian agar ini sama bentuknya ya. Agar sama bentuknya ya. Jadi kita kurangi X-nya, kita keluarkan juga 1. Kita keluarkan 1, ini 1. Sehingga nanti batasnya berubah ya. Bukan lagi dari 0 tapi dari 1. Ini bisa kita cancel. Jadi sini X pangkat N min 1 dibagi N min 1 faktorial. N-nya itu dimulai dari 1 sampai dengan tak hingga. Nah, yang ini dia sama bentuknya itu dengan ini ya. Hanya berbeda dari batasnya. Di sini kan mulai dari 1, ini menjadi sama. Sehingga ini identik ya, identik dengan ini. Nah, ini apa ini? Ini adalah E pangkat X. Yang ini adalah E pangkat. Sehingga simpulannya FPE di atas, biar cepat, di atas adalah PX sama dengan X dikalikan E pangkat X. Oke, jelas ya? Kalau kurang jelas, nanti dilihat lagi ya, direnungkan ya. Nanti Bapak berikan ininya ya, slide-nya ya. Kemudian operasi fungsi pembangkit ya. Jadi ada 3 ya, operasi pengurangan, penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian. Ini operasi penjumlahan dan juga pengurangan. Penjumlahan seperti biasa ya, kalau penjumlahan kita mengidentifikasi suku-suku yang sama. Tinggal dijumlahkan saja ya, X pangkat 2 ya dengan X pangkat 2, ya, X pangkat 3 dengan X pangkat 3. Jadi kita mencari suku-suku yang sejenis. Ini seperti tidak masalah. Kemudian selanjutnya adalah operasi perkalian ya, multiplication on generating function. Nah, misalkan di sini ada 2 fungsi pembangkit AX dan juga BX. AX itu sigma ANXN, N-nya dari 0 sampai tak hingga, kemudian yang BX yaitu sigma BN X pangkat N, N-nya dari 0 sampai dengan tak hingga. Nah, ini dikalikan. Nah, bagaimana mengalikannya? Nah, mengalikannya ya seperti biasa ya, jadi kalian uraikan ini terlebih dahulu. Yang AX 0 ditambah A1X ya, ditambah A2X kuadrat, dan seterusnya sampai AN X pangkat N dan seterusnya. Kemudian yang BX juga B0 tambah B1X ditambah B2X kuadrat ditambah bla 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 N X pangkat N dan seterusnya. Nanti kalian kalikan saja ya, A0 dengan B0, A0 dengan B1, A0 dengan B2, B3 dan sampai Bn. Kemudian
kumpulkan ya suku-suku yang sejenis. Nanti didapatkan ya di sini A0 dengan D0 ya, karena dia tidak memiliki karena dia X-nya pangkatnya 0 gitu. Kemudian ditambah yang pangkat yang X-nya pangkat 1 ya, berarti di sini A0 B1 kemudian A1 B0 ya X, kemudian yang pangkatnya 2 berarti mulai dari 0 tambah 0 B2 ya, tambah A1 B1 ya, kemudian A2 B 0 ya, dan seterusnya ya. Nanti kalian ini sambil ngopi, ya, nonton ya, apa ya. Nah, nanti kalian itu apa istilahnya, cari ininya polanya seperti apa gitu ya. Polanya seperti ini nih. Jadi AK BN min K BN min K. Jadi ini konvolusi, jadi menghasilkan fungsi yang baru. Konvolusi operasi dua buah fungsi yang menghasilkan fungsi yang baru, konvolusi. Jadi AN dikalikan BN itu sama dengan CN yang ini ya. Ini koefisien. Ini ada dua contoh, beberapa, ada dua contoh, ini langsung diberikan paste dari buku ya, nanti bisa dipelajari. Nah, ini misalkan PX sama dengan X pangkat 5 ditambah X pangkat 6 per 1 min X. Nah, ini kan perkalian dari dua buah fungsi pembangkit, ya, fungsi pembangkit barisan ya, barisan yang pertama ini X pangkat 5 ditambah X pangkat 6, kemudian 1 min X pangkat negatif 1. Nah, ini kan perkalian dari dua buah fungsi pembangkit ya. Nah, nanti kan hasilnya dia konvolusi ya, Cn sigma Cn X pangkat N, N-nya dari 0 sampai dengan N. Nah, di sini X pangkat 5 ditambah X pangkat 6, ini fungsi pembangkit biasa dari sini. AN 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Jadi, ini A0, ya, A0, kemudian ini A1, A2, A3, A4, A5. A5 kan? A5 X pangkat 5. A5-nya dia 1. A6, A6 X pangkat 6. A6-nya 1. A7, ya, A7 X pangkat 7 ya. A7-nya itu 0. Karena X pangkat 7-nya tidak ada. Dan seterusnya. Jadi ini ya barisannya.
Kemudian untuk yang satunya lagi, yang 1 min X, pangkat negatif 1, dan 1 per 1 min X. Nah, ini kan barisannya apa ini? Ada yang awal tuh. Iya, Bapak buka lagi. Nah, yang ini. Yang 212. 1 per 1 min X. Bagaimana koefisiennya? 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Ya, jadi 1 per 1 min X itu 1, 1, 1, dan seterusnya. Sehingga diperoleh ya Cn itu sigma An ya BNK ini sama ya. Ini harusnya ya An BNK. Harusnya AK ya sini. AK BNK ini. Ya AK di sini. AK BNK. Nah, di sini kita lihat ya BNK itu nilainya dia 1 semuanya. Jadi apa? Dikalikan berapapun itu tetap ya. Ini AK. Jadi AK di sini. Ya. AK. Jadi sigma AK, K-nya dari 0 sama dengan N. Mengapa di sini jadi AK saja? Karena BNK ini dia selalu bernilai 1. Ini kan kalau perkalian A0, A1X ditambah A2, ya. B0, B1-nya dia 1 semuanya. Gitu ya. A0 dikalikan 1. A0 dikalikan 1 ditambah A1 kali 0, kali 1. Jadi B-nya itu selalu 1. Kalau ini ya, kalau tadi 1 semuanya ya, jadi A0 tambah A0 ditambah 1 tambah A0 tambah A1 tambah A2 dan seterusnya. Jadi kalau B-nya itu, jadi apa jadinya ini? Jadi AK sigma AK, K-nya itu dari 0 sampai dengan T hingga. Nah, AK itu jadi gini. A0 ditambah 0 tambah 1 tambah dan seterusnya sama ya. A1 dan seterusnya. Nah, jadi AK jelas ya sampai sini. Dengan demikian CN itu menjadi 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 2. Coba mengapa dia ada 1, 2 ini? Coba tanya ini ke Fahar Labib. Ada Fahar Labib? Iya, Pak. Fahar Labib. Dari mana asalnya Fahar Labib? Jakarta, Pak. Oh, Jakarta. Saya kira dari Timur Tengah. Enggak, dari Jakarta, Pak. Jakartanya Timur atau Jakarta Tengah, Jakarta Pusat? Saya Jakarta Pusat, Pak. Oh, betul kan. Timur atau Tengah. Timur atau Pusat. Itu pertanyaannya ini, kenapa di sini 1, 2, ini mengapa ini 2, 2,
dan seterusnya 2. Coba, kebayang nggak? Masih bingung sih Pak. Saya Bingungnya di mana? bisa tiba-tiba ada duanya gitu Pak. Atau yang lain bisa bantu Faham? Sigma AK-nya dari 0 sampai dengan 3. Jadi A0 ditambah A1, A0 tambah A1 tambah A0 tambah 1 tambah A2 dan seterusnya ya. Terus di sini di atasnya AN itu apa? 0. Berapa kali 0? 1, 5. Oke. Untuk C1 itu yang mana? C1 yang ini. C1 ini yang C2 ini yang C3. C1 C1 berapa? C1 adalah A0. A0 adalah ini 0. Kemudian C2 itu adalah penjumlahan A0 dengan A1. C3 itu penjumlahan dari A1, A2, A3. 4 itu penjumlahan dari A0, A1, A2, C4. Maaf, ini C0 ya. Ulangi ya. C0 itu A0. Kemudian C1 itu penjumlahan dari A0 dengan A1. C2 itu penjumlahan dari A0, A1, A2. C3 itu 1. Terus ini biar ini ya. C4 C3 itu sampai sini ya. Jadi 0, 0, 0, 0, 0. C4 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0. C5 itu penjumlahan dari A0 sampai dengan A5 1. Kemudian C6 itu penjumlahan dari A0 sampai dengan A6. 0, 1 plus 1. Kemudian C berapa? C7 itu penjumlahan dari 0 sampai A7, 2. Dan seterusnya, 2 sampai. Maka di sini kesimpulannya Cn bernilai 0 itu untuk 0 sampai dengan 4, C1, C2, C3, E1, 2, 3, 4 ya. Jadi dari 0 sampai 4 itu bernilai 0. Kemudian di C5 dia bernilai 1. Kemudian C6, C7 dan seterusnya itu dia bernilai 2. Bisa difahami tidak? Nanti dibaca lagi mungkin ya. Nah ini juga sama ya. Ada PX E pangkat 3X dibagi 1 plus 5X. Jadi di sini ada 2 buah fungsi, ya. Fungsi E pangkat 3X, kemudian 1 per 1 plus 5 pangkat X. Nah, ini nanti fungsinya Bapak, daftar fungsinya Bapak berikan gitu ya. Jadi nanti bisa melihat gitu ya. E pangkat NX itu bentuknya seperti apa. Kemudian 1 per 1 plus NX itu bentuknya seperti apa. Sementara ini dulu ya.
Jadi bentuk E pangkat 3X itu adalah sigma 3 pangkat N, X pangkat N per N faktorial, N-nya dari 0 sampai dengan N. Kemudian untuk 1 per 1 plus 5X, itu fungsi notasi sigmanya, sigma negatif 5 pangkat N, X pangkat N, N-nya dari 0 sampai dengan N. Nah, ini tinggal dikalikan ya. Jadi A N K A N K A K B N K A K B N K A K B N K ya, A K B N K. Sini X pangkat N, sini X pangkat N ya. AK, jadi 3 pangkat K per K faktorial ya, dikalikan negatif 5 N dikurangi K. AK BNK. Nah, karena ini fungsi pembangkit eksponensial, jadi bentuknya itu harus X pangkat N per N faktorial. Ya. Jadi ini dimodifikasi, ya. Di Xn ini dikalikan N faktorial dibagi N faktorial. Sehingga kita lihat koefisiennya. Ini ya, jadi AN-nya itu, hasil kalinya itu adalah sigma 3K per K faktorial, ya, kalikan negatif 5 pangkat N min K, K-nya dari 0 sampai dengan N, kemudian nanti hasilnya dikalikan N faktorial untuk N-nya lebih dari sama dengan 0. Ya, hanya lihat koefisiennya ya. Oke, gitu ya untuk pertemuan 1 ya, kita membahas tentang fungsi pembangkit ya. Yang awal-awal ini pertama kita mengenal beberapa fungsi pembangkit ya, ada fungsi pembangkit biasa, ada fungsi pembangkit eksponensial. Kemudian kita merubah dari bentuk deret atau bentuk barisan ya, jadi bentuk fungsi pembangkit, atau dari bentuk fungsi pembangkit kita mencari AN-nya dari deretnya atau barisannya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Ini tugasnya ya, tugas pertemuan 1 ada 3 soal. Nanti kalian kerjakan selama 1 pekan, kemudian nanti di-upload di LMS. LMS-nya belum Bapak buat ya. Nanti mungkin setelah sampai di kampus sambil menguji, jadwal menguji skripsi, ini Bapak nanti buatkan.